Satu jam, setengah jam yang pertama. Jadi pembahasan ulumul hadis itu pembahasan yang sangat panjang. Tapi tentu pada sore hari ini kita tidak akan bicara semuanya. Kita hanya ingin mengambil spirit. Tahu spirit? Apa itu spirit? Bukan minuman, spirit. Spirit itu ruh, semangat, ya, dari ulumul hadis, ya, untuk kita serap sehingga menjadi ruh kita dalam menuntut ilmu. Karena kita harus paham bahwa salah satu ilmu yang mengajarkan makna kesungguhan, ketelitian, perjuangan, sekaligus menunjukkan kemuliaan agama Islam ini adalah ilmu hadis. Semakin kita belajar hadis, semakin kita mentelaah kitab-kitab hadis dan ulumul hadis, pertama kita akan semakin cinta dengan agama ini. Itu yang pertama. Oh, ternyata kita ini, umat Islam ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat lain. Ilmu hadis ini memperlihatkan sebuah keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Dan anda sekalian, kita ini di zaman sekarang, antum generasi muda ini. Kalau kami sudah generasi yang mulai tua, ya, kita ini generasi yang sudah mulai tua. Antuna generasi muda, pelanjut masa depan agama, mesti mengenal keistimewaan, keunggulan agama kita ini, sehingga antum bangga dengan agama kita. Ini zaman di mana orang Islam sudah tidak bangga lagi dengan agama. Ini zaman di mana perempuan Islam malu dengan pakaian Islam. Laki-laki Islam malu dengan budaya Islam. Merasa bahwa kita ini adalah bangsa atau umat yang terbelakang. Kita kalau bicara tentang kemajuan, orang akan bilang kalau mau sukses dunia, maka belajarlah ke barat. Kalau mau selamat di akhirat, belajarlah Islam. Ini di satu sisi mungkin ada benarnya, tapi menjebak. Kalimat itu menunjukkan bahwa Islam ini dalam soal dunia terbelakang. Ya. Bahwa kalau mau maju di dunia ini ikuti barat. Islam cuma memberikan jaminan untuk selamat di akhirat. Di dunia terbelakang. Ini tentu tidak benar, nanda-nanda sekalian. Kalau kita tahu betapa agama ini adalah agama yang begitu mulia dan besar, untuk akhirat juga untuk dunia. Sayangnya itu terhijab dari generasi muda. Kenapa? Karena sampai kurikulum sekolah pun itu menyembunyikan kemuliaan Islam. Sampai kurikulum yang masuk ke pesantren pun masih ada yang menyembunyikan kemuliaan agama. Kita akan lihat dan kita akan tes itu. Benarkah sudah mengenal agama? Nanti ilmu hadis 5 menit terakhir ini. Ya. Ustaz mau tanya kepada antum dan antum. Ya. Boleh bertanya? Ya. Kalian tahu siapa penemu benua Amerika? Siapa? Siapa? Columbus. Christopher Columbus. Ada yang lain? Siapa? Santriwati siapa? Mohon izin kayaknya. Siapa?
Hah? Saya akan berikan hadiah bagi jawaban yang betul. Siapa? Israel. Israel yang menemukan benua Amerika itu Israel. Ada yang tahu? Hah? Paman siapa? Columbus. Ya. Mau duit? Tunggu sebentar. Kita lihat dulu ya. Antum pernah dapat ini atau tidak? Di sekolah-sekolah, termasuk antum di pesantren, kalau belajar sejarah, akan dikatakan yang menemukan benua Amerika itu Christopher Columbus. Orang mana dia? Orang Jawa. Orang Italia. Orang Barat. Disebutkan dalam buku-buku sejarah itu, termasuk buku sejarah yang dipelajari oleh sekolah-sekolah Islam, bahwa pada tahun 1492 itu Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Itu semua umat Islam percaya dengan itu. Padahal tahukah kita bahwa yang pertama menemukan benua Amerika itu adalah seorang Muslim, seorang petualang Muslim yang namanya pun kalian tidak tahu. Ada yang kenal dengan Laksamana Cheng Ho? Mendengarnya ketawa. Laksamana Cheng Ho adalah seorang petualang dari kerajaan Muslim Cina yang melakukan petualangan menjelajah lautan samudra dari satu benua ke benua lain. Hampir satu abad sebelum Christopher Columbus menemukan benua Amerika, dia sudah menemukan benua Amerika. Nah, ini keturunannya. Ya, Laksamana Cheng Ho, Ustaz Agus ini. Ustaz Agus ini dari wajahnya kita tahu beliau keturunan Cheng Ho. Ya, coba perhatikan. Selama berpuluh-puluh tahun orang meyakini yang menemukan benua Amerika itu siapa? Christopher Columbus. Tapi kemudian ada seorang ilmuwan dari barat mengatakan apa? Ternyata Columbus ini menemukan benua Amerika pada tahun 1490-an itu menggunakan sebuah peta yang sudah dibuat oleh Laksamana. Tapi kenapa disembunyikan Laksamana Cheng Ho? Karena dia seorang Muslim, agar anak-anak pesantren tak kenal dengan Cheng Ho, tapi kenal dengan Christopher Columbus. Nah, kenal dengan Christopher Columbus, tapi Cheng Ho mendengar namanya saja ketahui. Nah, dan tidak pernah dengar namanya karena disamarkan dari kita. Ya, sehingga kita benua itu adalah seorang Kristen. Padahal yang menemukan bahkan benua Amerika saja ditemukan oleh seorang petualang Muslim. Siapa yang menemukan pesawat terbang pertama kali? Ini jawab. Ya. Ini untuk kasih contoh satu lagi. Betapa kita ini tidak kenal dengan tokoh-tokoh kita. Ibnu Habibie itu sudah jauh sekali. Dalam buku sejarah yang menemukan pesawat itu disebutkan namanya Wright bersaudara. Ada dua orang bersaudara. Pertama namanya Orville, yang kedua Wilbur Wright. Ditemukannya pesawat ini pada tahun 1903. Dia bisa terbang selama 12 detik. Itulah yang disebut dengan penemuan pesawat pertama. Orang mana dia? Orang Inggris. Tapi tahukah kita 1000 tahun sebelum itu? 1000 tahun itu berapa abad? 10 abad sebelum itu. Sebelum tahun 900 Masehi.
ada seorang ilmuwan muslim ya, bernama Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas tidak pernah ya. Abbas bin Firnas ini, Abbas bin Firnas seorang ilmuwan dari Andalusia pada abad ke-9 Masehi, jauh sebelum Quraisy bersaudara lahir. Dia sudah terbang di atas langit Andalusia selama 10 menit. Coba bayangkan, ini sejarah ini dikaburkan dari generasi itu. Abbas bin Firnas ini naik ke atas bukit di Andalusia itu. Kemudian dia bilang, wahai penduduk Andalusia, hari ini aku akan perlihatkan penemuan baru. Dia seorang fisikawan, bahkan seorang musikis. Orang-orang dulu itu punya ilmu yang multi pengetahuan. Ya. Dia buat pesawat dari kayu, dari bambu. Dia terinspirasi dari ayat Al-Quran. Apa? Alam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Kita berapa kali baca ayat itu? Sering. Tapi pernah nggak berpikir untuk buat pesawat dari situ? Abbas bin Firnas melihat ayat itu. Apakah mereka tidak melihat kepada burung yang mengepakkan sayapnya kemudian menurunkannya? Tidakkah mereka melihat itu? Abbas bin Firnas berpikir, kalau burung saja bisa terbang, kenapa kita yang punya akal ini tidak bisa terbang? Maka dia buat sebuah pesawat dari kayu, dari bambu. Kemudian dia naik ke atas bukit di Andalusia, disaksikan oleh penduduk Andalusia. Dan dia berhasil terbang melayang-layang di atas Andalusia itu selama 10 menit. 10 menit, lebih lama, jauh lebih lama dari terbangnya Quraisy bersaudara tahun 1903 yang cuma 12 detik. 10 menit dia berputar-putar. Tapi pada Allah takdirkan dia lupa membuat sistem pengimbang pada saat mendarat. Ya. Kalian tahu pesawat itu pada saat mendarat butuh sebuah alat di belakangnya, di ekornya, untuk membuat proses pendaratan itu seimbang. Lihat pesawat di belakangnya datar atau ada naik ke atas untuk ke samping. Itu gunanya salah satunya untuk pengimbang pada saat mendarat. Abbas bin Firnas karena dia perlu pertama, dia lupa bikin itu. Akhirnya dia mendarat dengan keras sehingga tulang punggungnya patah. Beberapa bulan kemudian dia meninggal dunia. Tapi dia sudah meletakkan dasar paling penting untuk menciptakan pesawat yang kemudian manusia bisa terbang dari sini ke Mesir yang 10.000 kilometer itu hanya dengan 10 jam. Yang dulu berbulan-bulan menjadi hitungan jam. Yang dulu orang haji 2 bulan pulang pergi, sekarang kalau mau dari Mekah ke Madinah itu dalam 24 jam bisa sampai. Kalau mau datang kemudian datang. Siapa yang menentukan pertama? Seorang ilmuwan muslim bernama Abbas bin Firnas. Kita tidak kenal itu, tapi orang Amerika, NASA, tahu NASA? Apa NASA itu? Badan Antariksa Amerika ya? Itu menancapkan sebuah tanda di bulan. Dibuatkan di situ sebuah kawah dengan nama kawah Abbas bin Firnas. Jadi kalau nanti ada yang jalan-jalan ke bulan, ya, generasi kalian ini boleh jadi nanti jalan-jalannya bukan lagi ke luar negeri, tapi ke luar angkasa. Ya. Dan itu sudah dimulai, stasiun luar angkasa itu sudah dibangun. Mungkin yang akan jalan ke sana nanti untuk naik. Kalau kami mungkin sudah berada di bawah tanah. Kalian mungkin nanti beli tiketnya kemana? Bukan beli tiket ke Malaysia, tapi beli tiket ke bulan, beli tiket ke Mars. Di bulan itu ada sebuah kawah yang dinamakan oleh NASA dengan kawah Abbas bin Firnas. Ini orang barat tahu Abbas bin Firnas. Kita anak Nusantara tidak kenal dengan Abbas bin Firnas.
Kenapa? Karena sejarah itu dikaburkan. Nanti kalau pergi ke Baghdad, mendarat dari Indonesia, turun di Baghdad, di kota Irak, kalian akan lihat Bandara Internasional Abbas bin Firnas. Itu dia penemuan pertama pesawat terbang di dunia. 10 abad sebelum Wright bersaudara bisa terbang di Inggris. Mestinya kita bangga dengan itu, tapi kita ini generasi ini berusaha diusahakan oleh orang lain untuk tidak kenal dengan itu. Sehingga kita ini apa? Merasa kecil, merasa hina. Yang hebat itu orang barat. Ini kamera yang ada di HP. Ya. Itu juga kamera ini. Itu tidak bisa ada saat ini. Kecuali karena jasa seorang ilmuwan muslim. Bernama siapa? Siapa namanya? Ibnul Haytham. Ibnul Haytham ini adalah bapak optik dunia yang menemukan teori tentang lensa, kacamata, lensa, mikroskop, ya. Semua itu termasuk kamera. Itu dasar teorinya diletakkan oleh seorang ilmuwan muslim abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 itu orang Amerika mandi belum pakai sabun. Kalian sejarah itu harus tahu. Eropa pada saat itu berada di dalam kegelapan. Mereka menyebut masa-masa itu sebagai abad pertengahan yang gelap. Ya. Pada saat Andalusia negeri umat Islam sudah terang benderang, itu Eropa masih gelap. Mandi belum pakai sabun. Tapi Islam sudah terang benderang di Andalusia. Nah, kamera ini ditemukan oleh seorang. Lensa yang menjadi bahagian penting dari kamera itu ditemukan oleh Ibnul Haytham. Abad ke-9. Abad ke-9 masih. Oh, kedokteran. Siapa bapak kedokteran dunia? Nah, kalau kamu kenal Ibnu Sina. Ibnu Sina itu muslim atau tidak muslim? Muslim. Oh, kalau sekarang kalau bicara tentang teknologi kedokteran, orang melihat Eropa, orang melihat Amerika, luar negeri, barat. Tapi tahukah kita, mereka bisa seperti itu karena membaca buku Ibnu Sina. Ibnu Sina itu hidup di abad ke-11 Masehi, 1100. Ya. Itu jauh sebelum orang-orang Amerika, orang-orang Eropa mengenal kedokteran. Ya, ada bukunya namanya Qanun Fittib yang sangat terkenal. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Canon of Medicine. Itu kalau pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, buku itu ada di pustaka-pustaka di sana. Menjadi rujukan bagi kedokteran Eropa sampai sekarang. Bedah itu ilmu bedah itu bukan dari barat. Operasi itu bukan dari barat. Yang pertama menemukan operasi, menemukan alat suntiknya, yang menemukan alat guntingnya, yang menemukan pisaunya, makanya menemukan talinya. Apa namanya? Ada 200 lebih alat operasi itu, alat bedah itu ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim namanya Az-Zahrawi. Itu disebut sebagai bapak bedah dunia. Tapi namanya antum pun tidak tahu. Ya. Karena dikaburkan dari itu. Sehingga kita generasi muda ini tidak kenal dengan kehebatan agama. Itu yang diingatkan dari ayat yang tadi saya bacakan. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian pernah merasa lemah, merasa hina, merasa rendah. Jangan merasa sedih, karena kalian itu adalah umat yang paling tinggi kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini disuruh bangga dengan agama kita. Bangga dengan agama kita. Kebetulan di sini ada Pak Agus.
Beliau ini dari hadis, ya, ketemu dengan kita. Ini ahli teknik, ya. Kalau mobil permesinan itu teknik. Kalau bicara tentang teknik, generasi kita belajar di fakultas teknik itu, yang muncul nama-namanya adalah nama-nama barat sebagai penemu tokoh-tokoh besar. Tapi tahukah kita bahwa yang menemukan teori-teori teknik mesin itu pertama kali adalah seorang muslim dari Indonesia. Ya. Teori hidrolik mesin itu, teori robot, yang bikin robot pertama di dunia ini siapa? Ilmuwan muslim namanya Ismail Al-Jazari dari Andalusia. Itu abad ke-12, ya. Jauh sebelum orang-orang Eropa mengenal teori-teori mesin, menemukan teori-teori mesin. Jauh sebelum Isaac Newton mencetuskan teori-teori teknik, sudah ada Ismail Al-Jazari. Ustaz tidak akan sampaikan semuanya. Mudah-mudahan antum dan antuna nanti menggali bahwa agama kita ini hebat. Kita tidak pantas menjadi umat di belakang. Kita ini umat di depan. Umat terdepan. Para penemu itu adalah dari kita. Pada saat Eropa masih terbelakang, kita sudah maju. Hanya saja ketika umat Islam lupa dengan Al-Qur'annya, lupa dengan hadis Nabi, lupa dengan sejarah orang-orang terdahulunya, maka pada saat itu mereka mundur. Sementara orang Eropa naik, dan kita pun merasa inferior, merasa kecil, merasa lemah, karena kita lupa dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana itu akan bangkit? Bangkitnya dari pesantren-pesantren seperti Nurul Malam. Ini antum dan antuna harus menjadi ilmuwan itu, harus menjadi Ibnu Sina baru, harus menjadi Al-Jazari baru, harus menjadi Abbas bin Firnas baru, harus menjadi Laksamana Cheng Ho baru. Gitu. Kita berharap demikian. Kita berharap demikian. Maka jangan pernah merasa agama kita ini kecil, agama kita ini besar. Tidak hanya urusan akhirat, tapi juga urusan dunia. Kita ini adalah agama yang besar, yang akan membangkit. Kalau kita di Sumatera itu mengenal istilah membangkit batang yang terendam. Siapa yang akan membangkit? Kita ini, ya, yang akan kembali menegakkan supremasi, ya, nama besar kita ini yang akan membangkit. Nah, salah satu dari keistimewaan itu yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, dan itu menjadi masalah pada hari ini, adalah salah satu teori terpenting dalam ilmu hadis. Salah satu unsur terpenting dalam ilmu hadis. Apa kira-kira? Yang disebut dengan sistem periwayatan hadis. Yang lebih khususnya disebut dengan istilah sanad. Tahu sanad? Apa itu sanad? Sanad itu adalah mata rantai orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi. Hadis Nabi diterima oleh sahabat. Sahabat memindahkannya, mengabarkannya kepada tabi'in. Tabi'in mengabarkannya kepada tabi'in sampai ke bawah. Sampai kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan seterusnya menulis buku hadis mereka. Sampai hadis itu tertulis di dalam kitab, itu tersambung sanadnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Hadis-hadis Nabi itu sampai kepada kita itu jelas sumbernya. Siapa yang ngomong, siapa yang menyampaikan, seperti apa sifatnya, seperti apa karakternya, itu jelas. Itu salah satu keistimewaan ilmu hadis yang itu tidak dimiliki oleh umat lain. Verifikasi informasi, tabayun, langsung ke sumbernya, memastikan informasi ini benar adanya. Itu adalah keistimewaan Islam.
Hadis Nabi tidak bisa asal diterima. Oh, Nabi SAW mengatakan begini. Dulu tidak bisa begitu. Akan ditanya, dari mana kamu dapat hadis ini? Saya dapat dari guru saya. Gurumu dari mana dapatnya? Gurunya dapat dari gurunya. Siapa gurunya? Simpulan. Simpulan dapat dari siapa? Ditelusuri sampai kepada Nabi SAW. Ditelusuri sampai ke Nabi. Sudah didapat orang yang menyampaikan, diperiksa satu-satu. Ini orangnya jujur atau tidak? Pelupa atau tidak? Ya, sering bohong atau tidak? Ya, sholatnya di masjid atau tidak? Sholatnya tepat waktu atau tidak? Kalau syarat-syarat itu terpenuhi, baru hadisnya diterima. Kalau tidak, maka hadisnya menjadi hadis dhaif, hadis lemah. Ini yang tidak dimiliki di zaman sekarang. Sekarang informasi datang ke kita, ya, semua informasi datang, itu nggak jelas sumbernya dari mana. Masuk kita ke media sosial ini. Menkominfo itu pernah merilis di dunia maya Indonesia ini ada 800.000 situs yang menyebarkan hoax, berita bohong. 800.000 situs internet itu kerjanya menyebarkan hoax setiap hari. Ya, itu yang dibaca setiap hari. Belum lagi WA, ya, media sosial, datang berita, kita telan mentah-mentah, bahkan belum dibaca pun sudah di-share. Betapa banyak yang punya HP dapat berita, belum sudah di-share. Karena hanya baca di bawahnya, tolong share. Siapa yang men-share, maka akan mendapatkan pahala sekian-sekian. Maka akan dihindarkan dari dosa sekian tahun. Langsung share. Islam tak mengenal itu. Islam mengajarkan dapat satu informasi. Lihat sumbernya dari siapa, bisa dipercaya atau tidak. Maka Islam itu adalah agama paling terdepan untuk memerangi hoax dan berita-berita bohong. Kalau umat Islam mengenal prinsip ini, belajar prinsip itu dari ilmu hadis dalam periwayatan hadis Nabi, maka umat Islam tidak sembarangan untuk menyebarkan informasi. Umat Islam tidak berani ngobrol menyampaikan informasi tanpa tahu sumbernya dari mana. Ini keistimewaan sana. Sampai kemudian Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'in, imam besar ahli hadis, mengatakan apa? As-sanadu minad-din. Sanad itu mata rantai periwayatan itu, sumber informasi itu, meneliti dari mana informasi itu datang, itu adalah bahagian dari agama kita. Walau las-sanadu laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak kena sanad ini, maka setiap orang bisa berkata apa yang dia mau. Itu yang terjadi sekarang. Setiap orang ngomong apa yang dia suka, tidak tahu sumbernya dari mana. Akhirnya apa? Menimbulkan keresahan, menimbulkan kerusakan. Kita bisa katakan hampir 80% berita-berita yang menyebar di media sosial itu tidak jelas informasinya dari mana. Dibuat di sebuah pabrik hoax namanya, itu disebarkan melalui 800.000 lebih website. Itu sampai ke WA kita, sampai ke Telegram kita, sampai ke message kita. Itu kita makan setiap hari. Islam pada masa periwayatan ini sangat hati-hati, sangat hati-hati. Bahkan kalau tahu pun siapa sumbernya, dilihat sikapnya seperti apa. Tadi Pak Kiai Yuri sudah menyampaikan, Imam Bukhari itu teliti betul untuk menerima hadis Nabi. Teliti betul. Pada suatu hari Imam Al-Bukhari itu ingin memasukkan sebuah hadis Nabi ke dalam kitab sahihnya. Ya, kitab sahih Imam Bukhari itu dikarang dalam waktu 16 tahun. 16 tahun. Diambil dari 600.000 hadis Nabi, diseleksi demikian rupa. Setiap memasukkan satu hadis, beliau sholat 2 rakaat, wudu, sholat 2 rakaat. Setelah meneliti semua perawinya, sanadnya, dimasukkan ke situ. Dari 600.000 hadis menjadi berapa? Menjadi 7.275 hadis.
Jadi ada beberapa hadis yang tereliminasi dari 600 hadis yang sahih masuk ke dalam Sahih Al-Bukhari itu berapa? 7.270. Lebih dari 600, lebih dari 500 hadis, hampir 600 hadis itu tidak masuk ke dalam Sahih. Ada satu hadis yang ingin dimasukkan oleh Imam Bukhari ke dalam kitab Sahih. Dia telitilah siapa periwayatnya. Salah satu periwayatnya itu si fulan, di mana tinggalnya, datang ke tempat itu. Imam Bukhari teliti bagaimana sifat orangnya ini, apakah jujur atau tidak. Salah satu periwayat hadis didatangi oleh Imam Bukhari, diam-diam. Lalu betullah orang ini sedang bersama keledai. Tahu keledai? Keledai, bukan kedelai. Keledai seperti kambing, ya. Ketemu dia sedang menggembala kambingnya, keledai. Ya. Imam Bukhari mengikuti dari belakang melihat apa yang dia lakukan. Orang ini salah satu periwayat hadis ini yang ingin hadisnya dimasukkan ke Sahih Bukhari. Kelihatan sedang membawa seikat rumput. Seikat rumput dia letakkan di depan hidung keledai dan keledai mengikuti dia. Ya, karena ada seikat rumput. Begini. Nah, ini keledainya di sini. Ya. Terus diikuti. Sampailah keledai ini ke pintu kandang. Ya, sampai ke pintu kandang. Masuk keledai ini, kemudian dia tarik. Dia tarik apanya? Rumputnya. Ternyata dia meletakkan rumput itu di hidung keledai. Itu hanya untuk apa? Supaya keledainya masuk kandang. Kemudian dia tarik keledai masuk, dia tutup pintunya dan dia taruh di luar rumput. Imam Bukhari bilang apa? Ini orang berbohong kepada hewan. Berbohong kepada hewan. Kalau dia bohong kepada hewan, mungkin saja dia bohong kepada manusia. Maka dibuang hadisnya oleh Imam Bukhari. Gak jadi masuk ke dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hanya karena salah satu perawinya berbohong mengelabui binatang. Makanya kalau zaman sekarang ada di antara kita meriwayatkan hadis, mungkin ada satupun yang bisa masuk kategori hadis sahih. Jangankan hewan, manusia ditipu. Ya. Nipu hewan saja itu hadisnya tidak sahih. Itu Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Luar biasa teliti. Ini mengajarkan kepada kita apa? Ini pelajaran yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita. Islam itu karakternya begitu. Ya. Selektif, ya. Selektif dalam menerima informasi. Ya. Tidak asal comot dan tidak asal sampaikan kepada orang. Nah, ini yang kedua yang kita sampaikan. Kemudian ilmu hadis itu juga mengajarkan kepada kita. Kalau kita belajar ilmu hadis, kita akan melihat bagaimana para perawi hadis itu berjuang untuk mendapatkan satu hadis. Berjuang untuk mendapatkan satu hadis itu perlu berjalan 1000 kilometer, berjalan sebulan lamanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Berjalan dari Saudi itu, dari Mekah dan Madinah. Dari Madinah itu dia berjalan ke Syam selama 1 bulan perjalanan untuk menemui seorang sahabat yang lain namanya Abdullah bin Unais. Untuk apa dia bertemu ke sana? Bertamu ke sana untuk mendengarkan dari Abdullah bin Unais sebuah hadis yang pernah didengar oleh Abdullah bin Unais dari mulut Nabi. Tapi Jabir bin Abdullah tidak pernah mendengar. Dia ingin mendengar langsung, ingin dapat hadis itu langsung dari sumbernya. Berjalan selama sebulan penuh. Dulu jalan jangan kira pakai motor, pakai mobil, pakai kereta, pakai pesawat, apalagi sepeda pun belum ada. Pakai apa? Pakai unta, pakai keledai. Ya. Kalau kuda itu jarang orang pakai kuda, juga itu sudah mewah. Ya. Pakai keledai. Berjalan selama sebulan namanya.
Sampai di depan rumah Abdullah bin Unais, dia ketuk pintu, assalamualaikum. Abdullah bin Unais menengok, oh ini Jabir bin Abdullah, silakan masuk. Ada perlu apa? Silakan duduk, kata Abdullah bin Unais. Tapi Jabir bin Abdullah mengatakan, aku tidak mau duduk. Aku hanya ingin mendengarkan satu hadis yang pernah terdengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengambil hadis itu berjalan selama sebulan penuh, dan ketika sampai pun tidak perlu istirahat untuk mendengarkan hadis itu. Setelah disampaikan hadis itu, dia langsung pulang dan tidak pakai ingat, langsung pulang. Berjalan lagi selama sebulan penuh kembali ke mana? Itu untuk mendapatkan satu hadis. Untuk mendapatkan satu hadis. Ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan perjuangan dalam menuntut ilmu. Ya. Perjuangan dalam menuntut ilmu. Kita di pondok perlu berjalan sebulan untuk mendapatkan satu hadis? Tidak perlu. Tinggal duduk, tinggal masuk kelas, tinggal ketemu dengan kiai, dengan ustaz, dapat ilmu. Kalau orang dulu berjalan. Kita tahu Imam Asy-Syafi'i imam kita. Imam Asy-Syafi'i ini salah seorang imam yang kerjanya berjalan ke sana kemari untuk menuntut ilmu. Di atas punggung keledainya itu ada bercak-bercak darah. Ya. Darah apa? Beliau itu ternyata punya penyakit ambeien. Ya. Tapi dengan keledainya beliau berjalan ribuan kilometer. Dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Baghdad, dari Baghdad kembali ke Mekah, dari Mekah ke Baghdad dan ke Mesir. Lahir di Gaza, Palestina, menuntut ilmu di Mekah, di Madinah, di Baghdad, kemudian meninggal di mana? Meninggal di Mesir. Ustaz Agus, Pak Kiai Yuri, ketika di Mesir pasti pernah ketemu dengan akab Imam Asy-Syafi'i. Lahir di Palestina, besar di berbagai negara dunia, meninggal di Mesir dalam rangka menuntut ilmu. Padahal beliau punya penyakit ambeien, ya. Berdarah-darah itu punggung keledai untuk menempuh perjalanan. Kita alhamdulillah tidak perlu begitu, tinggal menahan mata supaya tidak ngantuk belajar, menahan malas. Karena ilmu ini tidak akan memberikan dirinya sepenuhnya, tidak memberikan dirinya separuh saja, kecuali kalau kita memberikan diri kita seutuhnya kepadanya. Ilmu tidak akan memberikan dirinya separuh saja kepadamu sebelum engkau memberikan seluruh dirimu untuknya. Kalau mau jadi seorang alim, seorang yang besar, maka berikan diri kita seutuhnya kepada ilmu. Dan memang anda sekalian, tidak ada yang bisa jadi secara instan. Oh, instan. Instan atau instan? Hah? Instan atau instan? Langsung jadi. Bahkan mie instan pun tak langsung jadi. Ya. Tidak ada di dunia ini prosesnya instan langsung jadi. Ya. Makan mie instan pun perlu kita proses. Dibuka dulu, masukin ke dalam piring, kasih air. Itu namanya mie instan. Itu pun tidak instan. Tidak ada yang instan di dunia. Semuanya butuh perjuangan. Dan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim mengajarkan kepada kita makna-makna itu. Wahai umat Islam, tidak ada yang bisa jadi tiba-tiba. Berusahalah kalian. Wa qul i'malu, katakanlah bekerjalah kalian. Bekerja. Kita kenal cerita Maryam itu melahirkan di mana? Nanti baca surat Maryam, cerita tentang Maryam, bagaimana Maryam melahirkan. Ya. Ketika dia melahirkan disuruh untuk pergi keluar kampung, karena orang di kampung mengatakan dia ini pezina segala macam. Kenapa? Karena tidak ada bapaknya. Sedih, kemudian disuruh keluar kampung, melahirkan dalam kesendirian. Setelah melahirkan dalam keadaan lemah itu, dia bersandar di sebuah batang kurma. Ya, bersandar di sebuah batang kurma.
Pada saat itu dia lapar. Perempuan baru melahirkan, lemah, sakit, lapar. Dia bersandar di sebuah batang kurma. Lalu turun wahyu. Allah katakan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaihi rutaban janiyya. Surat Maryam ayat 25 ayat 25. Nanti baca. Apa kata Allah kepada goyangkanlah ke arahmu, goyangkanlah dengan tubuhmu pohon kurma ini, maka dia akan menjatuhkan buah-buah kurma yang ranum. Disuruh menggoyangkan pohon kurma itu gede atau kecil? Kalau yang pernah ke Saudi tahu pohon kurma itu besar. Ya. Ini pohon kurma ini. Ada yang bisa menggoyang itu? Antum berapa orang menggoyang pohon kurma yang besar ini enggak jatuh? Ini Maryam baru melahirkan, lemah, enggak bisa, enggak berdaya. Ya. Ustaz tahu itu kenapa? Ustaz sudah punya 5 orang anak. Pernah melihat anak lahir, pernah melihat istri melahirkan. Setelah melahirkan tidak punya kekuatan apa-apa. Bersandar di bawah pohon kurma. Allah suruh goyangkan pohon kurma ini supaya jatuh buah, maka dia akan jatuh. Dan Maryam melakukan itu. Dia goyangkan, walaupun tidak goyang tapi jatuh buah kurmanya. Oh, ternyata Allah menyuruh dia menggoyangkan itu untuk mengajarkan bahwa gak ada hasil yang bisa didapat kecuali kalau kita berusaha. Kita mungkin bilang, oh aku gak sanggup, saya gak bisa. Gak ada yang tidak bisa. Yang ada cuma tidak mau. Maryam bisa saja beralasan, oh ya Allah, saya lemah disuruh pohon sebesar ini. Tapi Maryam tidak protes, dia goyangkan saja. Walaupun pohonnya tidak bergoyang, tapi pohonnya, tapi buahnya. Itulah yang dikatakan oleh seorang penyanyi ketika memaknai ayat ini. Apa katanya? Walau sya'allahu la'alqa ilaiha rutab walakinna kulla syai'in lahu sabab. Walakinna kulla syai'in lahu sabab. Kalau Allah mau, Allah langsung jatuhkan pohon. Allah langsung jatuhkan itu buah kurma tanpa menyuruh Maryam untuk menggoyangkan pohon itu. Apakah sulit bagi Allah untuk menjatuhkan pohon kurma? Sulit tidak? Datang angin sedikit aja, atau Allah suruh datang seekor tupai ke sana, jatuh. Seandainya Allah mau, Allah akan jatuhkan itu pohon kurma kepada Maryam. Tetapi segala sesuatu di dunia ini harus punya sebab. Ya. Kalau mau jatuh, usaha dulu. Ya. Kalau mau pohon ini menjatuhkan buahnya, usaha dulu. Umat Islam itu diajarkan untuk tidak menjadi orang yang hanya berangan-angan, goyang-goyang kaki, lalu berharap nanti ada hujan uang, hujan emas dari langit. Umat Islam diajarkan tidak begitu. Diajarkan berusaha. Soal kita mampu atau tidak, Allah akan mampukan. Allah akan mampukan. Ilmu hadis, anak-anak sekalian, mengajarkan kepada kita makna tentang perjuangan di dalam hidup. Ya, perjuangan di dalam hidup. Maka banyak buku-buku dituliskan tentang biografi para ulama-ulama hadis, lengkap dengan perjuangannya dalam menuntut ilmu. Dalam ilmu hadis itu ada ilmu khusus, ilmu rijal, ilmu tentang tokoh-tokoh, ilmu tentang para perawi. Di situ diceritakan keistimewaannya, di situ diceritakan tentang perjalanannya, perjuangannya. Itu kalau kita baca, maka akan muncul semangat kita untuk belajar, semangat untuk belajar. Maka kita akan mengatakan, oh apa yang saya lakukan selama ini di pondok belum seberapa, ya, belum seberapa. Umat Islam tidak boleh malas, generasi ini tidak boleh malas. Antum harus rajin, antum harus rajin, antum harus lawan kantuk itu, harus lawan malas. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak bisa, hanya banyak orang yang tidak mau.
idza sadaqal asmu wadahas sabil, kata orang Arab. Apabila tekad sudah jelas, apabila tekad sudah kuat, maka jalan pun akan terbuka. Sadaqal azmu wadahas sabil. Ini mungkin sudah bertanda bahwa ini mungkin sudah isyarat dari alam bahwa memang waktu sudah sampai. Kita buka sesi tanya jawab. Kita lebih suka antum itu kita ini interaktif, ya. Anggap itu mukadimah saja. Mukadimah, kita berdialog, kita tanya jawab, ya. Silakan antum bertanya, atau ada yang tidak jelas, silakan antum minta dijelaskan. Ini ada 3 Ustaz ini, ada kiai kita juga yang akan menjelaskan, akan menambah. Ustaz Agus juga. Ustaz Agus ini kalau antum mau tahu, beliau ini adalah ketua Ikatan Qori, Persatuan Qori di Kairo waktu itu. Sekarang aja beliau suaranya agak tawaduk dikit. Dulu suaranya melengking keras. Sekarang memang sudah makannya sudah kurang terkontrol, maka jadi suaranya kayak gitu. Ya. Beliau juga adalah alumni Al-Azhar, ya, alumni Al-Azhar, dan beliau juga membina sebuah rumah tahfiz di Serpong. Ya. Alhamdulillah. Beliau juga bisa menjawab kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Untuk mukadimah, saya kira itu yang bisa disampaikan. Lagi kalau belajar ilmu hadis itu panjang sekali. Kita ambil spiritnya saja. Itu beberapa poin yang mungkin bisa kita ambil atau bisa gali nanti melalui pembelajaran ilmu hadis, ilmu mustalah secara lebih dalam. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya pada Buya Ustaz Tirmizi. Ada? Gak ada? Silakan. Jelas sudah? Ada yang mau bertanya? Tanya apa aja, silahkan bebas. Oh. Saya tanya dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan oleh Yuri. Di kesempatan yang kita kenal ini, salam kenal di santai-santai. Saya langsung aja bertanya, mau menanya nih Bu ya, tips kalau kita sudah belajar, kami awal belajar tentang hadis, bagaimana sih tips untuk menghafal hadis dan juga mengamalkannya? Kadang-kadang kalau saya menghafal kesandung dikit lupa, Bu ya. Kira-kira apakah ada tips kiat-kiat agar tidak mudah lupa itu seperti apa? Apakah harus sering berwudu atau sebagaimana itu kira-kira Bu ya, agar selalu tertanam di jiwa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghafal hadisnya sehingga lebih mudah menghafal? Yang pertama, memang yang perlu kita ketahui, menghafal hadis itu agak beda dengan menghafal Al-Quran. Menghafal hadis itu kalau salah-salah dikit masih boleh, yang penting maknanya tidak berubah. Kalau Al-Quran nggak boleh salah. Ya. Makanya hadis itu ada istilah riwayat bil makna, meriwayatkan dengan maknanya. Ya. Sehingga kalau kita ragu misalnya mengatakan Rasulullah SAW bersabda,
tapi lafaznya nggak hafal, maka bisa kita katakan di ujungnya au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disampaikan oleh Nabi. Kalau kita ragu. Tapi kalau Al-Qur'an nggak boleh au kama qala Allah Ta'ala, boleh. Ya, nggak ada istilah itu. Maka periwayatan dengan makna boleh. Jadi sebenarnya ketika menghafal hadis, kalau betul seperti nasnya itu bagus, ya. Tapi kalaupun ada kesalahan-kesalahan, asal maknanya dapat, asal maknanya terkandung, maka insya Allah tidak berdosa, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menghafal hadis? Menghafal ini kan sebenarnya proses untuk menginternalisasi teks, ya, memasukkan teks itu ke dalam kepala, ke dalam ingatan kita. Dan menghafal atau memasukkan sesuatu ke memori kita itu tidak bisa juga dilakukan sekali dua kali. Dalam proses menghafal itu memang dibutuhkan waktu dan kesabaran. Sehingga apa? Dibutuhkan proses mengulang berkali-kali. Dan itu membutuhkan apa? Membutuhkan kesabaran, kemudian tidak mudah bosan, dan terus diulang. Dan kalau perlu, kalau memang kita ingin menghafal secara tekstual, itu memang kita punya komunitas untuk terus berbagi hafalan itu. Sama dengan Al-Quran, ada takrirnya, ada murojaahnya, ada tempat nyetornya. Kalau sendiri biasanya cepat lupa. Memang diulang berkali-kali, puluhan kali, belasan kali, ratus kali diulang. Karena segala sesuatu yang diulang, maka dia akan semakin mantap. Segala sesuatu yang tidak diulang, saya apapun hafalnya dia akan lupa. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang mantan penghafal Al-Quran atau mantan penghafal hadis. Ya. Kita hafal banyak hadis tapi kemudian lupa, atau kita hafal banyak ayat Al-Quran tapi kemudian lupa. Kita ingin tetap bertahan, maka terus diulang. Kemudian yang selanjutnya, memang adab dengan hadis itu juga harus diperhatikan. Imam Malik itu kalau mau mengajarkan hadis, apa yang dilakukan? Dia berwudu, bersuci, mencari pakaian yang paling bagus, kemudian duduk dengan santun, kemudian memakai wangi-wangian, barulah beliau memulai majelis hadis. Itu adabul hadis, adabul tahdits, adab menyampaikan hadis, adab menghafal hadis, adab menjadi murid dalam belajar hadis. Itu harus diperhatikan. Ya. Maka betul tadi diusahakan berwudu kalau memang mau menghafal hadis. Bahkan kalau mau belajar hadis, usahakan dalam keadaan berwudu, karena yang akan kita pelajari ini adalah sabda dari Sayyidul Khalqi Ajma'in, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, penutup segala nabi. Sabda beliau yang akan dipelajari. Maka sebagaimana kita membaca Al-Quran dalam keadaan suci, walaupun tidak wajib, ketika membaca hadis, belajar hadis, menghafal hadis, usahakan dalam keadaan suci sebagai bentuk adab kita. Ya. Jadi diulang-ulang dengan sabar, kemudian bentuk komunitas tempat kita saling mengingatkan matan-matan hadis itu. Kemudian adab-adab dalam belajar hadis harus benar-benar kita perhatikan. Dan yang terakhir, ingatan itu, apalagi itu hal-hal yang berbau mulia, Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu agama, itu bisa saja hilang dengan mudah dari kepala kita kalau tubuh ini banyak diisi dengan maksiat, dengan yang haram, maka dia akan tertolak keluar. Fa inna hadzal ilma nur wa nurullahi la yuhda li asin, kata Imam Syafi'i. Ilmu ini adalah cahaya. Cahaya ini tidak akan diberikan kepada orang yang pendosa. Makin banyak dosa kita, makin sulit ilmu itu menetap di dalam diri kita.
makin tidak terjaga mata kita, maka semakin sulit ilmu itu, Al-Quran, hadis, dan ilmu agama itu untuk masuk ke dalam diri. Kita mengibaratkan itu kalau di kampung-kampung dulu di Riau itu, kita mengibaratkannya dengan ayam yang sudah sampai malam hari tidak masuk-masuk ke dalam kandang. Biasanya jam 5 sudah masuk ayam ini ke dalam kandang. Ini dimasukin tidak mau masuk. Habis makan dimasukin tidak juga masuk. Habis isya dimasukin tidak juga masuk. Sehingga pemilik ayam ini heran apa yang terjadi. Habis isya dia bawa lampu ke dalam kandang itu. Oh ternyata ada seekor apa maksud saya? Ada seekor musang di sudut sedang bersiap untuk menangkap ayam yang masuk. Ya. Oh inilah penyebab kenapa ayam yang tidak bisa masuk. Karena ada musang di dalam. Kenapa hadis susah masuk? Kenapa ayat susah masuk? Kenapa ilmu susah masuk? Barangkali banyak sekali musang di kepalanya, banyak sekali musang di dalam ini. Ini untuk santriwati perlu diingat ini. Buang musang-musang itu agar ayat bisa masuk. Bersihkan diri ini dari dosa, dari maksiat. Maka ilmu pun akan mudah masuk. Itulah yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang tadi syakawtu ila waqi'i su'ahidzi. Ini anak-anak insyaallah hafal. Suatu ketika kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalan. Buruknya hafalan. Imam Syafi'i itu hebat. Dalam salah satu riwayat dikatakan Imam Syafi'i itu kekuatan hafalannya itu sama seperti mesin fotokopi. Jadi kalau dia baca dua sisi, tutup dulu sisi yang ini supaya yang ini nggak masuk. Tutup yang sebelah lalu baca yang sebelah sana. Kalau sudah selesai tutup ini baca. Karena seperti mesin fotokopi yang beliau baca masuk, lengket. Ya. Jadi supaya nggak bercampur ditutup dulu yang sebelah sana. Gitu ya Pak. Dalam salah satu riwayat disebutkan demikian. Suatu ketika dia merasa hafalannya agak sedikit terganggu, maka dia katakan kepada gurunya Waqi'. Apa kata Waqi'? Kata Imam Waqi' kepada dia gurunya, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' menyuruhku untuk meninggalkan dosa. Lalu apakah dosa Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, apa dosa saya kira-kira? Oh, pernah satu kali waktu pulang dari menuntut ilmu lewat di pasar, kelihatan tumit seorang perempuan. Yang kelihatan apa? Tumit. Zaman sekarang yang kelihatan apa? Bukan hanya tumit. Ya. Lalu bagaimana kita bisa ilmu yang bisa masuk? Imam Syafi'i kelihatan tumit saja dosa apa? Zaman sekarang di televisi, di pasar, di jalanan, apa yang tidak kita lihat? Ya. Maka ini perlu hati-hati sekali. Maka ananda sekalian, jaga hati kita, jaga kepala kita, jaga kesucian ini, memori ini dari dosa-dosa dan maksiat. Maka hafalan akan mudah, daya ingat akan kuat. Tapi kalau sudah dicampur dengan dosa dan maksiat, maka yang masuk pun akan tertolak keluar. Tidak akan lama bertahan, maka dia akan hilang. Allahu a'lam.